Kenapa? Karena dia yang mentaati perintah. Amanah wasiat itu adalah perintah untuk ditunaikan pasca kematian. Tapi menurut anak kedua, wah ini kurang memuliakan. Kata orang, jadi kau yang buang kucing kok seperti buang kucing. Tidak ada tahlilan, tidak ada ini, tidak ada ini. Padahal bapaknya sudah pesan semua ini jangan dilakukan. Tapi anak yang pertama tetap melakukannya dengan alasan memuliakan bapak. Baik, Anda bisa nilai mana yang lebih berbakti kepada orang tua? Anak yang kedua. Kenapa? Karena hakikat dari memuliakan adalah mentaati perintah. Itu kaidah. Hakikat dari memuliakan adalah mentaati perintah. Maka memuliakan tidak bisa pakai standar perasaan. Kamu mengadakan semua acara uburan tadi ya, mulai dari ada obor, ada tombak yang dibawa anak-anak kecil di depan, kemudian ada kijing, lalu ada apalagi sahuran beras kuning dan seterusnya. Itu kan memuliakan menurut perasaan kamu. Padahal bapak nggak suka seperti ini. Maka memuliakan tidak bisa dikembalikan kepada perasaan pribadi, tapi memuliakan dikembalikan kepada bagaimana perintah dari orang yang dimuliakan. Paham ya? Baik. Oleh karena itu Nabi SAW, kenapa di makam beliau SAW tidak ada aneka kegiatan yang itu ada di makam-makam yang lain? Anda pernah lihat nggak acara haul peringatan wafatnya Nabi SAW? Ada? Haul Rasulullah kan? Haul. Ada haulan? Di Masjid Nabawi ada haulan? Karena Rasulullah SAW berdoa kepada Allah agar kuburannya tidak dijadikan sebagai momen hari raya. Hari raya karena kuburan itu bahasa kita haul. Padahal kiai ini punya haul, kiai ini punya haul, siapa lagi punya haul. Dan bahkan kalau sudah diadakan haul sampai nutup jalan. Ya. Di beberapa kota di mana orang yang masih demen dengan haul kuburan, itu ketika diselenggarakan haul sampai nutup jalan. Padahal kita dalam sejarah tidak pernah diajarkan ada haul Nabi Muhammad SAW. Padahal sahabat itu tahu Nabi Muhammad SAW meninggalnya kapan, tapi tidak pernah ada peringatan kematian Rasulullah SAW. Tidak pernah ada peringatan kematian Abu Bakar atau Umar atau Utsman atau Ali atau siapapun. Yang biasa menyelenggarakan siapa? Orang Syiah. Mereka yang melaksanakan haul pertama kali dalam sejarah Islam. Siapa yang dihauli pertama kali? Husain bin Ali, yang meninggal dalam peristiwa perang Karbala. Kesedihan mereka mengenang wafatnya Husain diiringi dengan cara, kami menyesal kenapa kami dulu tidak hadir waktu Anda diperangi, sehingga pipinya ditampar-tampar. Kami menyesal kenapa dulu kami tidak ada ketika kau dibunuh, lalu kepalanya ditutui dengan pisau sampai berdarah-darah. Maka mereka mengadakan upacara peringatan berdarah wafatnya, mengenang wafatnya Husain, yang diselenggarakan tanggal berapa? 10 Muharram atau hari Asyura. Itulah sejarah haul dalam kegiatan atau dalam sejarah kaum muslim. Dulunya tidak ada, lalu diikuti dengan aneka haul orang-orang yang lain. Maka ada haul tokoh A, ada haul tokoh B, ada haul tokoh C dan seterusnya. Padahal Nabi SAW sama sekali tidak pernah mengajarkannya. Dipahami ya? Sehingga apa bukti kita mencintai Nabi SAW? Bukti kita mencintai Nabi SAW adalah mengikuti ajaran beliau SAW. Karena hakikat dari mencintai adalah mengikuti. Sudah? Nah, tadi kita sudah berikan ilustrasi tadi ya, bagaimana ketika ada seorang anak yang salah paham dalam memahami mencintai, sehingga ketika orang tuanya mati ditahlili,
kemudian diholi, padahal orang tua tidak pernah nyuruh seperti itu. Selanjutnya, bentuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan mengamalkan sunnah beliau, mengamalkan ajaran beliau, baik dalam urusan akidah, ibadah, adab sehari-hari, termasuk dalam urusan bermuamalah. Dan ada dua cara yang bisa dilakukan. Pertama, jika kita sudah memahami sebuah dalil, maka bersemangatlah untuk mengamalkan dalil itu. Saya ulang, jika kita sudah memahami sebuah dalil, maka bersemangatlah untuk mengamalkannya. Ya, coba kita lihat semangat orang masa silam di kalangan para sahabat, tabi'in maupun tabi'in dalam mengamalkan dalil. Mereka kalau mendapatkan sebuah hadis, maka mereka bersegera untuk mengamalkannya, karena mereka tahu disitulah sumber pahala yang bisa mereka dapatkan. Imam Muslim membawakan riwayat tentang keutamaan sholat 12 rakaat sehari semalam. Sanad riwayatnya coba dilihat dari Ummu Habibah. Ummu Habibah itu apanya Nabi? Sallallahu. Ummu Habibah. Ummu Habibah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Ummu Habibah. Ummu Habibah membawakan hadis ini kepada Ambasah bin Abi Sufyan. Di buku ada di buku. Kalau dua buku silakan dibuka halaman 22. Nah, kita lanjutkan. Ummu Habibah membawakan hadis kepada Ambasah bin Abi Sufyan. Ambasah bin Abi Sufyan menyampaikan hadis kepada Amr bin Aus. Ya, Amr bin Aus menyampaikan hadis kepada Nu'man bin Salim. Baik, yang paling atas siapa? Yang dari Nabi SAW, Ummu Habibah. Ummu Habibah menyampaikan hadis ke siapa? Ambasah bin Abi Sufyan. Ambasah bin Abi Sufyan menyampaikan hadis ke siapa? Amr bin Aus. Amr bin Aus ke Nu'man bin Salim. Baik. Bahwa Ummu Habibah pernah mendengar Nabi SAW bersabda, setiap hamba yang muslim, ma min abdin muslim, apabila ada seorang hamba muslim yusalli lillahi ta'ala fi yaumin, fi kulli yaumin sintai asyrata raka'atan, mereka salat untuk Allah dalam sehari semalam 12 rakaat, tatawu'an ghaira faridatin, salat sunnah dan bukan salat wajib, illa banallahu ta'ala lahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan untuknya satu rumah di surga. Dan hadisnya sahih riwayat Muslim. Apa kata Ummu Habibah? Fama barihtu usalihinna ba'da, sejak aku dengarkan ini, aku tidak pernah tinggalkan sholat 12 rakaat sehari semalam. Apa yang dikatakan oleh Amr bin Aus, ma barihtu usalihinna ba'da, sama persis seperti yang dikatakan oleh Ummu Habibah. Sejak aku mendengarkan ini, saya tidak pernah meninggalkannya. Demikian pula yang dikatakan oleh Nu'man bin Salim, sejak aku mendengarkan hadis ini, aku belum pernah meninggalkannya. Masya Allah. Jadi mereka ketika mendapatkan hadis itu langsung diamalkan tanpa putus. Sejak mendengar diamalkan dan tidak pernah ditinggalkan. Itulah semangat para sahabat dan orang-orang soleh masa silam ketika mereka belajar. Begitu mereka dapat ilmu langsung diamalkan. Berbeda dengan kita ya. Kita kalau sudah mengetahui satu ilmu tertentu, kapan diamalkan? Wallahu a'lam. Kadang masih nunggu lama, bahkan kadang tidak diamalkan sama sekali. Tapi orang soleh masa silam ketika mereka dapat ilmu, mereka akan mengatakan, sejak aku dengarkan ini,
Ya aku mendengar ini, aku tidak pernah meninggalkan untuk mengamalkannya. Inilah contoh semangat orang di masa silam dalam mendapatkan hadis. Mereka langsung mengamalkan. Bahkan para ulama di masa silam sangat semangat dalam mengamalkan hadis. Salah satu di antaranya adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Hingga beliau mengamalkan hadis apa yang dulu dipraktikkan oleh Nabi SAW ketika bersembunyi di Gua Thur selama 3 hari. Kenapa beliau bersembunyi di Gua Thur? Kenapa beliau bersembunyi di Gua Thur? Karena dikejar orang musyrikin ketika beliau meninggalkan kota Makkah. Jadi begini, ya. Pada waktu orang musyrikin sudah mulai pusing dengan keberadaan dakwah Nabi Muhammad SAW, akhirnya mereka menyelenggarakan rapat di Darun Nadwa. Rapat di mana? Darun Nadwa. Darun Nadwa itu ada di mana, Pak? Sebuah rumah miliknya orang kafir di dekat Ka'bah. Jadi dulu Masjidil Haram itu kecil. Mungkin jarak sekian puluh meter dari Ka'bah sudah rumah penduduk. Sekarang antara titik Ka'bah dengan bangunan itu kan jaraknya mungkin ada 1 kilo, jauh sekali baru ada bangunan. Kalau dulu antara Ka'bah dengan rumah penduduk paling cuma ratusan meter. Mungkin saya duduk di sini, mobil itu sudah ada rumah milik warga dulu. Nah, di tempat itulah mereka berkumpul untuk rapat. Namanya di rumah Darun Nadwa. Ketika mereka sedang rapat, tiba-tiba iblis datang berubah wujud sebagai seorang tua, sebagai orang yang sudah tua, ngakunya syekh dari Najd. Ngakunya seorang syekh dari Najd. Najd itu mana sih? Najd itu wilayah Pulau Saudi bagian tengah, itu namanya Najd. Yang isinya pegunungan. Jadi Pulau Saudi, Pulau Arab itu, Bapak Ibu sudah lihat bentuknya ya di peta. Itu terbagi menjadi 4 wilayah besar. Wilayah Hijaz, Najd, Bahrain, Yaman. Hijaz itu bagian barat yang menyentuh dengan tepi Laut Merah, itu Hijaz. Selatannya, sebelah timurnya itu wilayah Najd. Timurnya lagi Bahrain. Sebelah selatan namanya Yaman. Kurang lebih 4 ini wilayah besar Saudi. Kalau Jawa itu kan terbagi menjadi 3 wilayah besar ya. Jawa Timur, Tengah, Barat. Meskipun pecah lagi jadi beberapa provinsi. Jelas? Wilayah Pulau Arab ada 4. Apa sih tadi? Hijaz, Najd, Bahrain, Yaman. Hijaz itu balik bagian mana? Barat. Yang menyentuh Laut Merah itu Hijaz. Mekah, Madinah, Jeddah itu Hijaz. Mekah, Madinah, Jeddah itu semuanya di wilayah Hijaz. Seperti misalnya ya, Jakarta, Bekasi, Kerawang itu di mana? Pulau Jawa bagian barat. Jogja, Purwokerto, Semarang, Solo bagian tengah. Surabaya, Madiun, Nganjuk, timur, dan seterusnya. Mekah, Madinah itu ada di wilayah Hijaz. Najd, ada apa Pak di Najd? Ada Taif, ada Qarnul Manazil, ada Zatu'ir, itu di Najd. Bahrain dulu ada namanya Dar'iyah, ada Ahsa, sekarang jadi Riyadh, jadi Dhahran. Dulu termasuk juga Qatar, itu masuk wilayah Bahrain. Dulu, jadi pembagian dulu dengan pembagian sekarang beda. Ya? Di Darun Nadwa datanglah seorang syekh yang sebenarnya itu adalah iblis berubah wujud. Dia ngaku sebagai syekh Najd. Saat dia datang tidak dikenali oleh anggota rapat di Darun Nadwa. Kamu siapa?
Saya share aja. Loh, kenapa kamu mau ikut rapat? Barangkali saya bisa menyampaikan usulan yang bermanfaat bagi kalian. Izinkan saya untuk bergabung. Akhirnya diizinkan untuk berbagi. Maka dari hasil rapat itu, usulan yang pertama, begini saja, agar kita menghabisi Muhammad, kita kurung dia dalam rumah, kita penjarakan dia, kita tungguin dia sampai dia mati. Setelah dia mati, urusan kita beres. Kita nggak bersinggungan lagi dengan Muhammad. Maka di antara mereka ada yang setuju. Oh jangan. Nanti kalau kamu kurung Muhammad di dalam rumahnya, para pengikutnya akan berusaha bagaimana bisa membebaskan Muhammad. Nanti akan terjadi kontak senjata dengan kalian. Jangan, saya nggak setuju. Kemudian usulan yang kedua, baik kalau begitu gini aja, kita usir aja Muhammad. Silahkan kamu keluar dari kota Mekah. Gak usah tinggal di kota Mekah. Terserah mau tinggal di mana. Yang penting kamu nggak boleh lagi masuk ke kota Mekah. Iblis nggak setuju. Oh jangan. Dia itu punya lisan yang pinter ngomong. Kalau dia ditaruh di luar, nanti dia bisa mengumpulkan kekuatan. Ngumpulin banyak orang. Setelah kekuatannya terkumpul, maka nanti mereka bisa menyerang kota Mekah. Saya nggak setuju. Lalu yang ketiga, usulannya Abu Jahal. Abu Jahal menyambung, aku punya usul. Pasti kalian tidak akan melengos dari usulannya. Pasti kalian tidak akan meninggalkan usulannya. Usulan apa itu wahai Abu Hakam? Nama Abu Jahal dalam kamus orang musyrikin itu Abu Hakam. Namanya Abu Jahal itu bagi orang musyrik adalah Abu Hakam. Al Hakam itu artinya apa? Pintar. Tapi orang Islam menyebut dia dengan Abu Jahal, orang bodoh. Orang musyrik menyebut dia dengan Abu Hakam, wong sing pintar, wong sing cerdas. Abu Jahal usul gini saja, apa sih yang kalian takutkan kalau membunuh Muhammad? Kalau dia membunuh Muhammad, kalau ada yang membunuh Muhammad, nanti Bani Hashim akan nuntut kisos. Siapa yang mau dia dibunuh, dikisos oleh Bani Hashim? Kalau kemudian dia membunuh Muhammad, nggak ada yang berani. Baik, maka caranya begini saja. Dari masing-masing suku yang kumpul ini, setiap suku mengutus perwakilan pemuda yang paling gagah di antara mereka. Ya. Setelah itu seluruh perwakilan masing-masing suku nanti dikasih senjata yang tajam, kemudian bareng-bareng nusuk Muhammad. Nah, ketika bareng-bareng menusuk Muhammad, membunuh Muhammad, berarti Muhammad ini dibunuh oleh siapa? Oleh semua perwakilan suku. Sehingga kalau Bani Hashim nuntut darahnya Muhammad, dia akan berhadapan dengan semua suku. Maka dia tidak akan nuntut kisos, karena berhadapan dengan banyak suku. Ketika dia sudah tidak bisa nuntut kisos, maka sebagai gantinya dia akan minta dia bayar denda. Dia juga apa? Bayar denda. Kalau dia minta dia, nanti kita urunan untuk bayar dia. Maka darah Muhammad hilang dari muka bumi. Iblis ketika mendengarkan ini langsung mengatakan, ma ra'aitu ra'ya illa ra'ya. Pendapat yang paling jos, yang paling top markotop, yes mare yes adalah pendapat kami. Akhirnya pendapat ini yang dilaksanakan. Mereka tidak sadar bahwa Allah telah menurunkan wahyu kepada kaum muslimin, kepada Nabi SAW akan adanya rapat seperti ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, wa id yamkuru bikal ladzina kafaru ayyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ingatlah ketika orang-orang kafir itu rapat untuk melakukan makar. Mereka melakukan makar untuk membinasakan kalian, membinasakan kamu wahai Muhammad. Coba dilihat di ayatnya, kalau ibu-ibu ingin lihat ayatnya. Makar ini Allah ceritakan di surat apa? Ayat itu kan
au yaqtulu. Di surat Al-Anfal ayat 30. Di surat Al-Anfal ayat 30. Di buku nggak ada ya. Jadi cari-cari di buku nggak ada. Ini cerita contohnya. Adanya hadis. Coba dibuka mushafnya. Surat Al-Anfal ayat 30. Sudah ketemu? Belum dibuka ya. Surat Al-Anfal itu surat nomor berapa? 8. Sudah ketemu? Baik. Belum? Sudah. Ayat 30 sudah. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru, ingatlah ketika orang-orang kafir melakukan makar untuk menghabisimu wahai Muhammad. Liyuthbitu, mereka mau memenjarakan kamu. Dulu mereka itu tidak punya tempat khusus penjara, sehingga penjara di masa silam itu adalah penjara dalam rumah, disekap di dalam rumah, ditungguin, nggak boleh keluar. Itu dulu. Au yaqtulu, atau mereka mau membunuhmu. Au yukhriju, atau mereka mau mengusirmu. Wa yamkuruna wa yamkurullah, mereka berbuat makar dan Allah membalas makar mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik dalam membalas makar. Tidak? Lalu ditunaikanlah rencana itu. Maka di malam itu Allah Subhanahu wa ta'ala merintahkan kepada nabinya agar keluar dari rumah, meninggalkan rumahnya. Apa yang terjadi? Mereka berjaga di luar, mengepung rumah Rasulullah SAW. Saat Nabi SAW keluar, beliau minta kepada Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan posisi tidur beliau. Silakan kamu pakai selimut, kurukuban. Sehingga dikiranya Rasulullah SAW masih berada di padahal dia keluar. Saat beliau keluar, orang musyrikin diapain? Semuanya tertidur. Yang jaga itu semuanya tertidur. Lalu Nabi SAW mengambil segenggam pasir, terus ditaruh di dahi mereka satu-satu, sambil beliau membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Surat Yasin. Dan kami jadikan di depan mereka ada saddan, ada tembok, di belakang mereka ada tembok, fa aghshaynahum fahum la yubsirun, yang itu menutupi mereka sehingga mereka tidak bisa melihat. Maka Rasulullah SAW ada di depannya sambil naruh pasir di dahinya masing-masing, tak kerosok. Mereka dalam posisi berdiri berjaga, turu merem. Sampai akhirnya ketika Nabi SAW sudah agak jauh, tiba-tiba datang seseorang. Kalian ngapain di sini? Kami jaga Muhammad. Dia sudah keluar dari tadi, sudah nggak ada. Maka mereka bersihkan debu-debu itu dulu. Saat mereka masuk ke dalam rumah, ternyata yang tinggal hanya Ali bin Abi Thalib. Dan ini menunjukkan bagaimana keberanian Ali bin Abi Thalib. Anda bisa bayangkan ya, Ali ini kan bisa jadi sasaran tusuk. Kalau kemudian betul mereka itu berhasil masuk, kemudian nusuk barang-barang, itu bisa kena Ali. Dan Ali siapnya untuk berkorban nyawa demi keselamatan Nabi SAW. Baik. Lalu ketika Nabi SAW meninggalkan rumahnya, meninggalkan kota Mekah, beliau jalan ke arah mana? Selatan atau utara? Selatan atau utara? Posisi kota Mekah itu ada di sebelah mananya Madinah? Selatan Madinah. Ini Madinah jauh, ini Mekah jauh, di utara ada Madinah. Maka orang Mekah kalau mau ke Madinah itu lewat jalan utara langsung. Tapi Nabi SAW ketika beliau mau ke Madinah ke selatan dulu. Nah ke selatan dulu itu beliau naik ke Bukit Tur, lalu bersembunyi di dalam gua yang ada di Bukit Tur. Sehingga sebutan Gua Tur itu karena nama gunungnya Gunung Tur.
Kenapa beliau bersembunyi di situ? Untuk mengecoh orang musyrik. Karena begitu mereka sadar, mereka langsung mengadakan sayembara. Siapa yang berhasil menangkap Muhammad hidup maupun mati akan dapat 100 ekor unta. Tersebarlah pengumuman itu kemana-mana. Sehingga Nabi SAW kalau waktu itu langsung ke utara, gampang dikejar. Maka beliau ke selatan dulu. Sehingga mereka ngejarnya ke utara, padahal beliau di selatan. Mereka ngejarnya jauh, padahal beliau masih di dekat kota Mekah. Mereka ngejarnya sudah jauh, sementara beliau masih berada di dekat kota Mekah. Di Tur itu tidak terlalu jauh dari pusat kota Mekah. Sampai kemudian ketika mereka sudah terkecoh jauh, baru Nabi SAW bergerak. Saat beliau bergerak, beliau menempuh perjalanan yang tidak biasa ditempuh oleh orang yang melakukan perjalanan ke Madinah. Ketemu dengan orang Badui. Orang Badui ini sudah mendengar informasi kalau di Mekah ada manusia buron. Siapa yang berhasil menangkap akan mendapatkan 100 ekor unta. Saat ketemu, kok ada 2 orang? Jangan-jangan ini yang buron ini. Maka si Badui ini tanya, kalian dari mana? Jawab Nabi SAW, minal ma', saya dari al-ma'. Al-ma' itu artinya apa? Air. Al-ma' bahasa Arab artinya apa? Air. Dalam pemahaman si Badui tadi, maksud jawaban minal ma' dari air adalah dari suku al-ma'. Dari suku al-ma'. Sementara maksud Nabi SAW adalah yang beliau maksudkan al-ma' di situ dari air, maksudnya dari air mani. Paham? Ini yang disebut dengan tauriyah. Apa itu tauriyah? Menyampaikan sebuah ungkapan yang dipahami berbeda oleh lawan bicara, agar meminimalisir terjadinya sengketa, biar nggak berantem, biar nanti tidak terjadi ketegangan, biar menghindari kezaliman dan seterusnya. Sama misalnya ya, tiba-tiba suami Anda memergoki ada barang baru di dalam rumah. Ini dari mana nih Bu? Tadi ada yang ngasih. Maksudnya kurir. Ada cuma bilang tadi ada yang ngasih. Ya, mulai ngomong kuku mesti mesum. Sehingga Anda kasih jawaban apa? Pakai tauriyah. Ini tadi ada yang ngasih, Pak. Ya alhamdulillah nek ono sing ngekeki. Padahal sing ngekeki sapa? Kurir. Tapi yang bayar nganggo duit numpak. Cuman Anda tidak terus terang. Seperti ini namanya tauriyah. Sama juga ketika suami Anda pulang, suwe mulai begitu pulang. Kok ndi Pak? Ke masjid. Padahal asli mancing. Bermancing lewat ngarepe masjid, dilut leren lalu pulang. Maka dia bilang dari masjid, padahal aslinya mancing. Untuk menghindari biar nanti ketika di rumah tidak dihisap sama istrinya. Baik. Model tauriyah seperti ini diperbolehkan untuk dilakukan dalam rangka membangun kerukunan keluarga. Kudu sing pinter ya. Jangan sampai meleset, kok nek salah milih kata malah jadi rusak hubungan keluarga. Wah, gue ini hapus. Jadi kan ngerti ini? Iya. Ibu punya pengalaman kayak gitu sama suami? Punya, misalnya pinter dia. Baik. Nek belum jadi oke. Iki duit kon di sampean tenang lah, wis ono sumber gampang. Padahal sumbernya itu kalau dompetnya kecil. Baik. Halal. Dari sopo halal. Kita kembali ke sini. Rasulullah SAW tinggal di dalam Gua Tur selama 3 hari. Diceritakan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal ketika beliau dikejar oleh orang-orang Mu'tazilah, maka beliau itu bersembunyi selama 3 hari. 3 hari pindah, 3 hari pindah. Ibrahim bin Hanif bercerita,
Imam Ahmad bersembunyi di tempatku selama 3 hari. Lalu beliau meminta kepadaku, tolong carikan tempat lain sehingga aku bisa pindah ke tempat persembunyian yang baru. Maka kata Ibrahim bin Hani, aku tidak merasa aman dari gangguan orang lain. Kok nek sampean keconangan malah ditangkap. Lalu kata Imam Ahmad, lakukan saja, nanti akan aku bayar. Setelah aku cari tempat yang baru, beliau pindah ke persembunyian itu. Saat beliau mau pindah, Imam Ahmad menyampaikan, ihtafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ghari 3 ayyam thumma tahawwala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembunyi di dalam gua itu selama 3 hari. Setelah itu beliau pindah. Walaysa yanbaghi an nattabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil raha wa natrukahu fi syiddah. Dan tidak layak bagi kita untuk mengikuti Nabi SAW ketika di situasi tenang, sementara kita tinggalkan sunnah beliau di situasi susah. Masya Allah. Sampai seperti ini beliau berusaha untuk melakukan sesuai sunnah. Sunnahnya kayak gini ya kayak gini. Sunnahnya seperti itu seperti itu. Maka saya lakukan persis sesuai sunnah. Baik, saya mau tanya. Setiap kali Anda ketika kajian ketemu teman, yang dilakukan apa? Salaman atau cipika-cipiki? Salam. Salam dan salaman. Menyampaikan salam, kemudian salaman. Cipika-cipiki enggak? Iya. Kalau jenengan berpisah, cipika-cipiki. Yang lebih sesuai sunnah itu yang gimana sih? Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyampaikan, mazada ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka bertemu dan berpisah tidak lebih dari sebatas jabat tangan. Sehingga mereka tidak cipika-cipiki. Praktek cipika-cipiki itu baru dilakukan ketika pulang safar atau lama nggak ketemu. Tapi kalau tiap hari ketemu, Selasa seperti ini ada di majelis An-Nahl, nanti Jumat pindah ke CIH, nanti Sabtu ada di masjid mana lagi, kemudian hari Ahad nanti pindah di Maskah, sehingga sering kita ketemu. Dan terkadang ada sebagian jamaah itu yang dia menjadi peserta kajian pindah-pindah. Ada di sini, ada di sini, ada di sini. Ngerti gitu? Ada di mana-mana. Bukan nomor-nomor. Yang namanya belajar kan bisa di mana-mana. Nah, kalaupun terjadi seperti ini, apakah perlu cipika-cipiki? Jawabannya nggak perlu. Anda itu sering ketemu. Cukup salam-salaman selesai. Kalau berpisah, cukup salaman, salam selesai. Tidak perlu cipika-cipiki. Tapi kalau lama nggak ketemu atau baru saja pulang umroh, pulang safar, pulang mudik, libur lama terus baru ketemu, silahkan cipika-cipiki. Cipika-cipiki itu dalam bahasa Arab disebut dengan mu'anaqah. Mu'anaqah. Saling berangkulan. Pulang safar, mu'anaqah. Berangkulan. Itulah sunnah Nabi SAW. Tapi kalau cuma ketemu, cukup apa? Salaman dan tidak perlu mu'anaqah. Itu kalau kita mau konsisten dengan sunnah. Itu contohnya. Agar praktek kita tidak keliru, jangan hanya sebatas mengikuti kebiasaan, tapi ikuti praktek sesuai dengan dalil. Dan inilah contoh semangat mengamalkan sunnah meskipun dalam keadaan darurat. Sehingga Imam Ahmad setelah beliau mendapatkan sunnah Nabi SAW ketika di gua bersembunyi 3 malam, maka Imam Ahmad ketika bersembunyi juga 3 hari, pindah lagi, 3 hari, pindah lagi, 3 hari, pindah lagi. Dalam rangka mengikuti sunnah Nabi SAW. Selanjutnya, bentuk yang kedua dari bentuk mengikuti sunnah Nabi SAW adalah
berusaha untuk mendasari semua sikap dengan dalil. Saya ulang, bentuk mengikuti sunnah Nabi SAW yang kedua adalah berusaha untuk mendasari semua aktivitas kita dengan dalil. Sehingga orang yang terlalu cinta dengan sunnah, setiap kali dia mau melakukan sesuatu itu dia mikir dulu, ini ada dalilnya enggak? Ada, kalau ada tak kerjakan, kalau enggak ada tidak saya kerjakan. Sampai seperti itu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, lastu tarikan syai'an kana Rasulullah SAW ya'malu bih illa amiltu bih. Aku tidak akan meninggalkan sesuatu yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, sehingga aku akan berusaha untuk mengamalkannya. Inni akhsha in taraktu syai'an min amrihi an azira. Karena aku takut kalau aku meninggalkan salah satu di antara sunnah Nabi SAW, aku akan menyimpang. Masya Allah. Sehingga sahabat itu ketika bertindak itu mikir dulu, ini ada sunnahnya atau tidak. Kalau ada sunnahnya dilakukan, kalau nggak ada sunnahnya ditinggalkan. Itulah kebiasaan yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW. Antara Abu Bakar ini berkaitan dengan permintaan Fatimah untuk menarik kembali wakaf tanah, tidak untuk dijadikan warisan. Namun Abu Bakar menolaknya, lalu beliau menyampaikan pesan di atas. Jadi para nabi itu ketika mati tidak meninggalkan warisan berupa harta. Warisannya Nabi ini apa? Ilmu. Warisannya Nabi SAW adalah ilmu. Inna ma'syaral anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathul ilma. Para nabi itu tidak meninggalkan warisan uang maupun dinar maupun dirham, tapi mereka meninggalkan warisan dalam bentuk ilmu. Ya. Nah, pada waktu Rasulullah SAW meninggal, Fatimah itu nuntut warisan. Tapi Abu Bakar menyampaikan, semua tanah yang dimiliki oleh Rasulullah SAW sudah diwakafkan. Nah, Fatimah minta yang sudah diwakafkan itu tarik kembali agar jadi warisanku. Tapi Abu Bakar tidak bersedia. Dan beliau sampaikan di sini, aku tidak akan meninggalkan apa yang sudah dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Sebagian ulama menyebutkan, andaikan kita bisa menjadikan semua aktivitas kita dilandasi oleh dalil, itulah yang terbaik, maka lakukanlah. Ini stata'ta alla tahukka ra'saka illa bi atharin faf'al. Kalau kamu bisa tidak garuk kepala kecuali ada dalilnya, lakukanlah. Artinya begini, Arab ngopo niku mikir, kenapa kamu seperti ini? Ini ada dalil, saya lakukan. Sehingga dengan demikian seluruh aktivitasnya bernilai pahala. Baik, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diberi salam dengan cara salam apapun, maka jawablah dengan yang lebih baik, atau minimal kembalikan dengan salam yang sama. Dipahami di sini? Baik. Nah, salam dalam Islam itu ada dua. Ada salam yang redaksinya diajarkan, yaitu kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada salam yang sifatnya ucapan selamat umum, greeting. Contoh, selamat pagi, selamat siang, selamat makan, selamat tidur, selamat hari raya, selamat hari Ramadan, selamat berlibur, dan seterusnya. Dan memulai salam yang bernilai ibadah itu jika kalimatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau Assalamualaikum warahmatullahi, atau Assalamualaikum saja.
Selain itu tidak bernilai pahala. Tapi menjawab salam dengan salam apapun hukumnya wajib. Saya ulang ya. Saya ulang bahwa berkaitan dengan hukum salam, bedakan antara memulai dengan menjawab. Memulai salam yang bernilai pahala adalah salam yang menggunakan redaksi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau Assalamualaikum warahmatullahi, atau Assalamualaikum saja. Sedangkan memulai salam dengan selain redaksi ini tidak ada pahalanya. Selamat siang, selamat pagi, selamat makan, bonjour, itu tidak ada nilai pahala. Bon appétit, tidak ada nilai pahala. Sehingga Anda menyampaikan ke teman yang lain selamat hari raya, itu ada nilai pahalanya nggak? Tidak ada. Kenapa? Karena redaksinya bukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tapi menjawab salam baik dengan redaksi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh atau dengan redaksi apapun seperti selamat pagi, selamat siang, hukumnya wajib. Baik. Ada seorang ulama, beliau itu tidak pernah memulai mengucapkan kalimat selamat Idul Fitri atau selamat Idul Adha. Tidak pernah memulai. Tapi kalau beliau diberi ucapan selamat itu, beliau menjawab. Nah, ketika ditanya, saya tidak pernah melihat Anda itu memulai selamat hari raya, selamat Ramadan, selamat. Tapi ketika Anda diberi ucapan seperti itu, Anda mau menjawab. Kenapa bisa demikian? Lalu beliau menjelaskan, kalau saya yang memulai, saya nggak dapat apa-apa, nggak ada nilai pahala. Tapi kalau saya menjawab, saya dapat pahala melaksanakan perintah. Masya Allah. Sampai sedetail itu dulu para ulama dalam mengatur waktu mereka ketika mengamalkan sunnah Nabi SAW. Sehingga mikir ya, ini ada ganjarannya nggak? Ada. Kalau ada ganjarannya dilakukan. Ini ada ganjarannya nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada pahalanya tidak dilakukan. Baik. Nah, bagi mereka prinsip seperti inilah bagian dari cara untuk menyelamatkan diri, karena itu bentuk mengikuti sunnah. Dan sunnah Nabi SAW itu ibarat perahu Nabi Nuh, sebagaimana perkataan Imam Malik. Imam Malik pernah mengatakan, as-sunnatu safinatu Nuhin, man rakibaha naja, wa man takhallafa anha gharaqa. Sunnah itu perahunya Nabi Nuh. Siapa yang naik dia akan selamat, dan siapa yang ketinggalan akan tenggelam. Maka siapa yang ikut terlibat bersama-sama melakukan sunnah Nabi SAW, dia akan selamat ketika menjalani hidup ini. Sebaliknya kalau dia tidak mengamalkan sunnah Nabi SAW, dia akan tenggelam. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu sebagai pengantar yang bisa kita sampaikan. Selanjutnya tugasnya adalah seperti biasa kan? Selalu ada tugas dan selalu tidak dikumpulkan. Tugasnya laksanakan sunnah 12 rakaat sehari semalam. Yang tadi dijanjikan apa? Rumah di Jogja harga berapa? 1 miliar. Rumah di surga tidak bisa dibandingkan dengan dunia seisi. Baik. Sunnah 12 rakaat sehari semalam. 12 rakaat itu apa saja? Yang dimaksud adalah rawatib. Qobliyah, ini satu jari mewakili 2 rakaat ya. Qobliyah subuh, terus Qobliyah zuhur 4.
2 salam 2 salam. Ba'diyah duhur 2 rakaat. Ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Totalnya 6 sholat 12 rakaat. Apa insyaallah? Ngapalnya gampang ya. Ngelakuinnya sing angel. Terutama duhur. Pak, itu duhur kok banyak sekali Pak. 4 rakaat qobliyah duhur, 2 rakaat ba'diyah duhur. Ngantuk ini. Itulah ujian. Sehingga kalau jenengan bisa merutinkan ini, semoga apa yang dijanjikan oleh Nabi SAW mendapatkan sebuah gedung rumah di surga bisa kita dapatkan. Wallahu a'lam. Nah, itu tugasnya ya. Diamalkan, tidak perlu laporan. Anda lapor saja kepada Allah, tidak perlu kepada saya. Semoga ketika kita bisa berlatih untuk tertib melaksanakan sunnah rawatib, ini bisa menutupi kekurangan dalam sholat wajib yang kita kerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada yang mau disampaikan silakan. Ustaz, kalau apa yang dilakukan Nabi semuanya sunnah. Apakah semua yang dilakukan oleh Nabi SAW semuanya sunnah? Pembagiannya sebagai berikut. Pertama, ada yang dilakukan oleh Nabi SAW dan itu khusus bagi beliau. Maka selain beliau tidak boleh mengikutinya. Contohnya, memiliki istri lebih dari 4. Diperbolehkan nikah tanpa wali. Boleh nikah dengan cara hibah. Jadi Nabi SAW membolehkan kalau ada wanita datang, ya Rasulullah, saya hibahkan diri saya untuk Anda. Sah, langsung jadi pasangan Nabi SAW. Itu nikah tanpa wali, tanpa saksi, tanpa mahar, dan sah jadi istri. Ya? Dan ada tokoh masyarakat di Indonesia yang ikut-ikutan kayak gitu. Kemarin sempat viral. Nggak dengar. Dan ternyata istrinya ini itu dinikahi di dalam hotel tanpa wali, tanpa saksi, dengan pemahaman dia menghibahkan dirinya untuk ustadznya di dalam hotel. Langsung saja jadi pasangannya. Setelah itu dicerai. Nah, saat dicerai ini si perempuan ini nggak terima. Kemudian dia dia merekam video dia, kemudian menyampaikan tidak terima karena sudah dilecehkan seperti itu. Dan si wanita ini teman salah satu panitia kajian di Jogja. Terus temennya cerita ke saya di Maskam, salah satu panitia kajian di Maskam, Mutia, itu cerita ke saya. Ya, mungkin ibu-ibu ada yang sudah tahu ya. Nah, saya tidak perlu nyebut namanya. Siapa? Kalau ustadznya tidak Jogja, alhamdulillah, bukan Ustadz Jogja ya. Ustadz Jogja baik hati. Ini Ustadz luar Jogja. Tapi perempuannya katanya orang Jogja. Saya sini juga nggak kenal ya. Baik, kemudian yang kedua, sunnah Nabi SAW yang merupakan bawaan latar belakang lingkungan, seperti jenis pakaian, jenis makanan, dan seterusnya. Sunnah seperti ini, kalaupun diikuti karena latar belakang cinta Nabi SAW, insya Allah berpahala. Contoh, ada orang senang menggunakan sorban. Kenapa? Karena Nabi SAW pakai sorban. Dan saya mencintai apa yang dicintai oleh Nabi SAW.
insya Allah berpahala. Cuman masalahnya surbanmu apa sudah benar seperti itu surban Nabi SAW? Karena orang musyrikin juga pakai surban, sehingga pakaian surban itu pakaian kebiasaan orang Arab. Contoh yang lain misalnya, Nabi SAW suka memakai komis. Komis itu apa Pak? Komis itu pakaian seperti ini, yang ada lengan bajunya, ada kerahnya, sehingga ketika dipakai nggak gampang lepas. Karena pakaian orang di masa silam itu seperti orang ihram, pakai sarung, kemudian pakai kain atasan. Maka Nabi SAW ketika berdoa, beliau mengangkat tangannya tinggi-tinggi sampai sahabat melihat apa? Ketiak Rasulullah SAW. Itu apakah bajunya sobek Pak? Kok sampai kelihatan ketiaknya? Bukan, karena pakaiannya seperti orang ihram. Sehingga saat beliau angkat tangan berdoa, kelihatan ketiaknya dari depan. Karena pakaiannya seperti itu. Maka Nabi SAW lebih senang pakaian seperti ini, sehingga ketika dipakai gerak tidak gampang lepas. Baik. Contoh yang lain, selera. Selera orang itu kan beda-beda. Nabi SAW menyukai duba. Duba itu walo. Walo itu lagu. Walo. Walo apa walo? Oh, di sini walo. Jawa Timur walo. Lagu. Nabi SAW menyukai ad-duba, labu. Kata Anas bin Malik, sejak aku melihat Rasulullah SAW menyukai labu, maka aku suka labu. Maka menyukai seperti ini masuk kategori berpahala. Meskipun sunnah ini kalaupun tidak dilakukan, tidak apa-apa. Karena ini sifatnya disebabkan latar belakang masing-masing orang. Yang ketiga, sunnah yang menjadi ajaran, seperti adab makan, adab tidur, adab ini dan sebagainya. Rasulullah SAW kalau makan, beliau duduknya gimana? Duduknya seperti ini. Bukan, itu hadisnya tuh ya. Yang benar seperti ini. Jadi bukan duduk jengkeng ya, tapi seperti ini. Bukan yang ini, bukan ini Pak. Dan Rasulullah SAW kalau makan nggak pakai meja, jadi beliau bawa dengan tangan. Beliau tidak pakai kursi, beliau bawa pakai tangan. Beliau duduk sebagaimana duduknya seorang budak ketika makan. Aisyah sudah menyarankannya, Rasulullah yang nyantai duduknya. Tidak ya Aisyah, saya duduk sebagaimana duduknya seorang budak. Maka beliau kalau duduk dengan tawadhu. Maksudnya begini, makan itu kan gaya hidup. Makan orang mewah dengan makan orang sederhana beda. Sekarang gaya hidup makan itu berwarna-warni. Makan itu bisa 1 jam negeri. Kalau bakar waktu itu sejam. Atau yang model apa itu kalau sambil berenang, makan sambil berenang, kemudian floating apa namanya? Floating breakfast. Atau makan sambil apa itu? Sushi ya? Sushi. Kalau dicelupkan air panas, kemudian la haula wala quwata illa billah. Jadi model makan-makan yang beragam seperti ini menunjukkan kemewahan. Dan Islam mengajarkan kalau makan jangan mewah, buat yang sederhana. Ya. Kemarin itu ada ibu-ibu yang tanya, Pak Ustaz, kita kan punya komunitas kumpulan, iurannya itu 50.000. Kaget saya, iuran 50.000 dipakai apa? Sekali makan 50.000 itu kurang-kurang. Makan di mana jenengan ini? Di kafe. Jusnya saja sudah 20.000. Sudah dilarani seperti ini jangan. Coba Anda ingat seperti ini, orang-orang Palestina itu bisa berhari-hari nggak makan. Pasarnya beda. Yang sudah ngaji mungkin mulai berubah karakternya, dibuat makan yang lebih sederhana. Dulu itu ada ulama yang ketika makan itu cepat banget,
Kenapa? Karena beliau tidak ingin waktunya habis hanya untuk makan. Sampai ketika dia makan, karena rotinya itu susah dikunyah, dicelup dulu pakai air, jadi bubur baru dimakan, biar cepat ditelan. Sunahnya Rasulullah kalau makan cepat. Sunahnya Nabi SAW kalau makan nggak lama-lama, cepat, jangan sampai waktunya habis untuk makan. Dulu itu ada ulama yang dia sampai nggak sempat makan karena belajar terus. Akhirnya disuapin oleh saudaranya. Saudaranya suapin. Itu makanan dulu nggak disentuh karena apa? Sibuk belajar. Kalau makan sambil ngobrol bisa? Boleh. Sunnah. Jadi kalau makan bersama, sunnahnya ngobrol sambil memuji makanan. Jangan komentari ya. Kasih kurang lebih kecut, orang enak dipangan. Sudah. Jadi sunnah ada 3 tadi ya. Iya. 1, kekhususan Nabi SAW nggak boleh ditiru. Yang kedua apa? Karena latar belakang budaya, selera itu tidak harus ditiru. Walaupun kalau ada yang meniru karena cinta Nabi SAW bernilai pahala. Yang ketiga, sunnah yang menjadi ajaran. Nah, bagian inilah yang ketika ditiru bernilai pahala. Wallahu a'lam. Sebentar, jadi nyambung sebentar. Tapi itu kan diniatinnya karena Rasul. Tapi kalau yang orang nggak tahu karena Nabi, itu apakah betul? Kalau nggak tahu nggak ada nilai pahalanya. Bernilai pahala kalau ada niat untuk mengikuti Nabi SAW. Makanya Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Yang namanya amal ditentukan oleh keberadaan. Jenengan itu bisa jadi tiap hari mengamalkan sunnah, tapi nggak punya niat, nggak ada pahalanya. Contoh, ibu-ibu kalau masuk toilet, tangan kanan dulu atau tangan kiri dulu? Kurang teliti dengan jebakan pertanyaannya. Kita masuk toilet kaki kiri dulu. Saat Anda masuk toilet kaki kiri dulu, jika itu hanya karena rutinitas dan kebiasaan, tidak ada pahalanya. Tapi kalau sebelum masuk toilet mikir dulu. Sunnah Nabi SAW kalau masuk toilet kaki kiri dulu. Anda niatkan mengamalkan sunnah, baru bernilai pahala. Berarti kita pikirkan ya. Betul. Niat itu nyetrum. Bisa kalau kita masuk kanan mundur lagi. Betul. Saya pernah melakukan seperti itu. Sehingga kok lari keluar lagi. Walaupun sudah kebelet, yang penting saya diulang lagi untuk melakukan yang sesuai sunnah dengan niat yang benar. Itulah yang disebut dengan menguatkan niat dalam batin sebelum mengamalkan. Nah, cukup sebelum hujan. Haul kita itu ada kedekatan terus diundang haul di salah satu konfes itu gimana? Yang besarnya haul untuk kiai besarnya. Ya. Jadi saya kan belum tahu saja, jadi setiap diundang di Genggong, dulu kan anak tinggal di Bojonegoro, jadi sering di bahasa Genggong itu kan sering ada haul Pak Kiai besar itu. Saya masih datang karena kedekatan. Ya mungkin nanti disampaikan, mohon maaf belum bisa datang karena kita memperingati kematian itu kan bagi para sahabat Nabi SAW masuk dalam kategori meratapi mayat. Jarir bin Abdillah pernah mengatakan, kunna na'uddu istimah wasan atau ta'amin ba'da dafni minan niyahah. Kami menganggap kumpul-kumpul kemudian makan-makan setelah pemakaman termasuk bagian dari an-niyahah, meratapi mayat. Sehingga kalau bisa tidak mengikuti kegiatan seperti ini. Tetap jaga hubungan baik, tapi tidak perlu mengikuti kegiatan yang justru itu bagian dari bentuk meratapi mayat. Kita kan diajarkan kayak gini ya, kalau kena musibah jangan terlalu sering dikenang. Yang dikenang itu apa? Nikmat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, di akhir dari surat Ad-Duha. Kalau nikmat itu ceritakan, sering dikenang. Tapi kalau musibah jangan dikenang. Terlalu dieling-eling musibah itu mengulang
kesedihan, dan sedih itu seharusnya dihilangkan, bukan diulang-ulang. Sebagai bukti kita tidak terlalu sedih terhadap takdir yang Allah berikan kepada kita terhadap musibah. Jangan terlalu sering mengenang musibah, sehingga jadilah orang yang lebih banyak bersyukur daripada banyak mengeluh. Maka musibah itu dilupakan, bukan dikenang. Nah, cukup. Apa? Iya. Boleh nggak sih dihabisin bisnis gitu, maksudnya cukup ya cukup karena bakal perlu lagi. Boleh nggak sih sebenarnya maksudnya berapa tahun? Itu kan kadang sebenarnya jauh sunnah, tapi misalnya ya setiap kali kan nggak dimakan terus itu berarti tapi kan mungkin seminggu 2 minggu dia bakal perlu lagi. Itu gimana? Iya. Ya seharusnya tidak dikerok, ya. Seharusnya tidak dikerok. Kalau berbicara hukum, lelaki yang ngerok jenggot itu ya, melanggar perintah Nabi SAW. Jadi perintah beliau adalah wa'aful liha, biarkanlah jenggot. Dulu pernah ada utusan Persia yang datang menghadap Rasulullah SAW dalam posisi jenggotnya klimis, kumisnya tebal. Utusan Persia. Lalu utusan Persia ini ditanya oleh Nabi SAW, siapa yang menyuruhmu seperti ini? Tuan kami, kata mereka. Tuannya maksudnya adalah rajanya. Sehingga penampilan Raja Persia itu kumisnya tebal, jenggotnya licin. Lalu dijawab oleh Nabi SAW, walakin amarani Rabbi, tapi Allah memerintahkan aku untuk memendekkan kumis dan membiarkan jenggot. Kalau kumis itu dirapikan, bisa dikerok. Tapi kalau jenggot dibiarkan. Tapi kalau jenengan ingin dapat rumah di surga, 12 tadi ya, 4, 2 salam, 2 salam. Baik. Ya. Pertanyaannya kembalikan dengan contoh yang tadi Ustaz. Jadi kalau ada salah satu dari orang tua meninggal dan sekarang itu kayak nitip pesan gini, besok kalau aku nggak ada, tolong ada tampilan seperti biasanya ada di masyarakat situ. Nah terus di keluarga ini kan anaknya ada yang mau menjalani itu, tapi karena ada yang sudah belajar, jadi kan tidak mau gitu Ustaz. Nah itu bagi anak yang tidak mau menjalani pesan atau wasiat orang tua sebelumnya itu gimana Ustaz? Iya. Pertama perlu kita pahamkan dulu bahwasanya kuburan seperti tadi ya, ada beras kuning, tombak dan seterusnya. Itu kan ada banyak larangannya. Ada banyak hadis di mana Nabi SAW melarang aneka kuburan. Karena itu budaya jahiliyah yang kebawa ke dalam Islam. Sehingga dulu orang-orang jahiliyah itu kalau ada orang mati itu kuburannya banyak. Acara A, acara B, acara C dan seterusnya. Termasuk juga acara peringatan-peringatan tadi. Berarti bahasa lainnya adalah ini sebenarnya pesan yang melestarikan ajaran yang sudah dihapus dalam Islam. Sehingga kalau kita mendapatkan pesan seperti itu, yang kita lakukan gimana? Kita memohon kepada Allah agar Allah mengampuni orang tua kita, dan pesan yang tidak benar seperti ini seharusnya tidak dilakukan. Itu yang saya paham. Makanya ketika ada orang minta saran, contoh ya, Bapak pesan, kalau nanti Bapak mati, tolong seluruh warisan dibagi sama rata, anak perempuan laki sama. Wasiatnya kan nggak benar ya? Kenapa? Menyalahi Al-Quran. An-Nisa ayat 11 mengatakan lidzakari mithlu hadzil unthayain. Kalau ada anak yang kemudian memegangi wasiat orang tua ini, Bapak pesannya kayak gini, harus kita laksanakan. Itu sama dengan pesan dosa tertunaikan. Dosanya Bapak makin besar. Kalau pesan itu pesan dosa, seharusnya anak jangan tunaikan. Nanti tidak, dosanya kelimpahan Bapak. Bapak ikut menanggung dosa itu.
Tapi yang dilakukan adalah anak mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunilah bapakku, mungkin bapak salah karena nggak tahu. Sehingga beliau berpesan untuk agar dibagi rata warisan menyalahi firman-Mu. Dan selanjutnya tunaikan sesuai dengan aturan yang berlaku dari Al-Quran dan Sunnah. Itu yang wallahu a'lam. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan terus belajar. Tahap demi tahap kita memperbaiki diri dengan belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta